Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yuk kita bersolawat kepada Nabi dari hati yang paling dalam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita perbanyak bersolawat kepada Nabi, insyaallah Allah turunkan ridha dan rahmatnya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini yang penuh berkah, tanggal 18 bulan Juli 2020, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup agar bagaimana kita sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya, selalu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur kita, semakin dekat kita menuju kematian. Mati itu nyata, surga itu nyata, neraka itu juga nyata. Tinggal bagaimana kita mau memilih yang mana, mau surga atau neraka. Semua tergantung kita sebagai ciptaannya. Pilihan adalah pilihan yang terbaik, yang mana kita semuanya pasti menginginkan yang namanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lagi dan lagi itu semua tergantung pada kita masing-masing. Apakah kita ingin melakukan perbuatan kebaikan atau kita sebaliknya? Itu semua Allahnya adalah pilihan. Allah serahkan kepada kita. Kalau kita ingin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah rasa syukur kita pasti Allah ganti dengan kenikmatan yang Allah akan tambahkan nikmatnya. Yang belum nikah Allah temukan jodohnya.
Yang masih dalam kesulitan, Allah akan temukan kemudahan. Yang masih dalam suka, maka Allah akan temukan yang namanya duka sebagai ujian. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah pilihan. Jika kita ingin hidup enak, nikmat, maka jadikanlah dunia ini sebagai penjara. Kenapa? Karena jika kita jadikan dunia ini sebagai penjara, maka lagi dan lagi kita akan selalu mengingat akan kebesaran Allah, akan rahmat Allah, akan rindunya kita ingin bertemu dengan kekasih Allah, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu mengutamakan akhirat, insya Allah dunia akan mengikut. Akan tetapi jika orang yang mengutamakan akan dunia, maka jangan harap akhirat akan ikut. Boleh jadi kita bahagia di dunia namun sengsara di akhirat, ataupun sebaliknya, kita bahagia di akhirat, di dunia pun bahagia. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi hidup ini. Pada intinya, mari sama-sama kita jalankan yang namanya perintah Allah dan kita jauhkan segala apa yang dilarang Allah. Pada intinya, mari teman-teman, mari saudara-saudaraku seiman, seagama, yuk kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan kita masing-masing. Jika kita mampu dengan lisan, maka gunakan lisan kita. Jika kita mampu dengan kekuasaan, maka laksanakan dengan kekuasaan kita. Yang jelas kita hanya mengharapkan ridha dan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hidup karena Allah, mati pun karena Allah. Tiada daya dan upaya, hanya kita mengharapkan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita makhluk Allah, ciptaan Allah yang lemah. Hanya Allah lah yang paling kuat, hanya Allah lah yang paling segala-galanya. Kita sebagai manusia hanya patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita perbanyak istighfar, melantunkan kalimat-kalimat Allah, selalu kita membaca ayat-ayat Allah, selalu kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa doakan kedua orang tua kita, doakan saudara-saudara kita, doakan guru-guru kita, dan doakan diri kita pribadi masing-masing. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi Covid-19 ini segera diangkat Allah, segera Allah sirnakan, dan kita terus dan lagi perbanyak istighfar, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Hanya Allah lah yang dapat menyelesaikan segala masalah. Hanya Allah lah yang dapat memberikan kita bantuan. Hanya Allah lah yang dapat menyelesaikan apa yang telah melanda di negara kita. Dan kita doakan sesama muslim, sesama akidah, sesama satu persatuan, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah min
من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافعني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله minal khataya. Sambil kita mengingat perbuatan kesalahan dosa kita yang lalu yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan, sambil kita teteskan air mata kita. Dulu mungkin kita pernah berbuat salah kepada kedua orang tua kita, pernah melanggar, pernah memarahi, pernah membentak mereka. Maka yuk sama-sama mulai dari sekarang kita memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Bila orang tua kita masih ada, maka datangilah mereka, berbaktilah kepadanya. Jangan sia-siakan mereka. Rawatlah mereka penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana mereka telah merawat kita, menjaga kita, menyayangi kita, baik senang maupun susah. Bahkan sampai susah pun dia sembunyikan. Yang penting anaknya bahagia, senang. Dan kita sebagai anak, yuk sadar, taubat dan taubat. Yuk muliakan orang tua kita. Insya Allah, Allah akan muliakan kita. Lantaran sabab sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah berada pada kedua orang tua kita, marahnya Allah berada pada marahnya orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita murka sama kita, jangan sampai orang tua kita marah sama kita. Ingat saudara-saudara, bila orang tua kita sudah murka, sudah marah, maka Allah pun akan marah. Dan jika orang tua kita sudah murka, jangan harap kita mati dalam husnul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yuk dekati mereka, sayangi mereka, hormati mereka, ya. Korbankan apa yang kita punya untuk mereka, bahagiakan mereka sampai Allah memanggil mereka. Bila orang tua kita sudah tiada, maka jangan lupa setiap waktu sholat, selesai sholat kita kirimkan perbuatan-perbuatan baik kita, terutama selalu kita bacakan suratul Fatihah untuk kita khususkan untuk kedua orang tua kita pahalanya. Kita beramal, kita khususkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Dan bila mereka punya saudara, maka berbuat baiklah pada saudaranya. Mereka punya adik, mereka punya kakak, maka datangilah mereka, silaturahmilah kepada mereka, sambung, jangan putus. Walaupun kadang-kadang kita lihat mereka sangat kita benci, namun ingat, kebencian itu tidak akan luput dari pastinya kita akan mendapatkan kesalahan. Kebencian itu tidak akan ada akhirnya, bahkan menjadi semua amal kita menjadi sirna. Kenapa? Sebab kita benci sama mereka. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatan mereka yang salah kepada kita. Justru malah kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya agar kita saling memaafkan. Bila mereka punya salah sama kita, maafkan mereka. Kita ingat Allah, kita ingat Rasulullah, dan kita ingat kedua orang tua kita. Sebenci-bencinya kita, jangan sampai
kita menggadaikan yang namanya iman kita, Islam kita. Kenapa? Karena lantaran kita membenci membalik sebaliknya, maka apa yang telah kita berbuat baik maka semuanya sia-sia. Maka mari kita tumbuhkan ridha dan rahmat, ya. Kita mengharapkan kepada Allah, sabab kita memaafkan mereka, bibi kita, uak kita, ya, kakak dari orang tua kita, adik dari ibu kita, saudara-saudara dari mereka. Maka kita jalin silaturahmi. Bila mereka tidak menerima kita, terus jangan putus asa dalam mencari rahmatnya Allah. Kita mohon kepada Allah semoga hidayah turun kepada kita dan saudara-saudara kita. Bencilah manusia, saudara kita atau orang lain, bencilah karena Allah. Bencilah karena sifat, bukan orangnya. Bila mereka mempunyai sifat yang jelek, maka kita benci sifatnya, bukan orangnya. Sehingga kita ketika silaturahmi, menjabat tangan, mendatangi rumahnya, tidak ada rasa benci. Karena apa? Karena kita benci hanya kepada sifatnya. Dan kita berdoakan, dan kita selalu berdoa memanjatkan ridha dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan kita meminta Allah turunkan hidayah kepada mereka. Nah, ini perlu kita pahami dan perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha, insyaallah. Yang pernah kita lakukan dulu kesalahan Allah hapus. Kenapa? Karena kita sudah kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini namanya sholawat Jibril. Siapa orang yang selalu perbanyak sholawat, insyaallah Allah akan mudahkan. Kenapa? Karena kita selalu mengingat yang namanya Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hanya mengharapkan ridha dan rahmatnya Allah serta syafaatnya dari baginda kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau salawat-salawat lainnya yang biasa kita gunakan, ya, yang terpenting kita niatkan mengamalkan itu karena Allah, bukan karena yang lain. Seperti salawatan yang pernah kita dengar oleh dari para habaib, dari para syekh, dari para ulama yang telah memberikan kepada kita, mengijazahkan kepada kita, tinggal bagaimana kita mengamalkan itu pun karena Allah. Dan juga jangan lupa membaca Al-Quran. Ya, kita mengharapkan ridha dan rahmatnya Allah dengan sabab kita membaca Al-Quran. Lagi dan lagi, insyaallah kita dawamkan yang namanya wudu. Jangan lupa wudu. Insyaallah kita akan dijauhkan dari mara bahaya. Ya, bala termasuk virus. Ya, yang lagi tenar adalah virus COVID-19. Bahas lagi, ditenarkan lagi di media sehingga orang pada khawatir. Maka itu, daripada itu, mari sama-sama saudaraku seiman seagama, mari sama-sama kita jaga diri kita ajak saudara-saudara kita untuk melakukan kebaikan, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, jaga wudhu dan jaga kesehatan. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Bila kita punya guru, bila kita punya mudaris, maka hormati mereka, muliakan mereka. Karena apa? Ketika kita memuliakan mereka, dan sudah pasti kita memuliakan orang tua kita. Bila kita sudah memuliakan orang tua kita, sudah pasti kita memuliakan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Bila kita sudah memuliakan Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, maka kita sudah memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Rentetan itu akan menjadi silsilah, ya, akan menjadi wasilah agar kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit sama guru kita, jangan bakhil sama guru kita. Doakan mereka, minta ridha kepada mereka, ya. Bila guru kita sering, ya, memberikan begitu banyak ilmunya, maka pun kita ketika sukses jangan lupakan guru kita. Ingat teman-teman, guru adalah pengganti orang tua kita. Maka daripada itu, yuk sama-sama kita muliakan guru. Nah, ada lagi nih sholawatan yang bagus, ya. Bagaimana kita akan mendapatkan insyaallah ridhanya Allah, ridhanya Rasul, kemudian syafaatnya Nabi, kemudian ridhanya guru kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min hadha yaum ila yaumil akhir, min hadha yaum ila yaumil akhir. Nih salawatan, ya, yang insyaallah mudah-mudahan kita sudah mendoakan anak kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita, muallim, kemudian tolabatana, murid-murid kita, wa talibatina, murid-murid kita yang perempuan. Semuanya kita angkut, semuanya kita bawa, kita doakan, ya, semoga semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan itu, ya. Kalau dari guru kita tercinta Habib Baharun, ya, beliau menyarankan untuk kita membacanya sebanyak 41 kali setiap selesai kita sholat subuh. Insyaallah berkah. Kenapa kita berbanyak sholawat kepada Nabi? Ini sudah akhir zaman, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan ujian dan peringatan kepada kita. Sekarang orang lebih kepada elektronik, HP, ya. Bagaimana kita menyikapinya, itu kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Yuk kita gunakan media-media ini dengan kebaikan, ya. Jangan sampai kita gara-gara adanya media kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita membaca doa, ya. Kita kirimkan suratul Fatihah khususnya untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, para alim ulama, para guru-guru kita, para syuhada, ya, dengan membacakan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah wa ila ruhi usul amilin wa syuhada wa salihin wa nakhusu Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Baghdadi summa ila ruhi khususan
لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في أي مكان كان أو في أي بلدة أي مكان كان أو في بلدة أي مكان كان يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد نعمه والكرم مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرة الموت ونجاة النار وعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا رحمن يا رحيم يا جبار يا عليم يا فتاه يا رزاق يا فتاه يا رزاق يا فتاه يا رزاق اللهم ارفعنا البلاء والوباء ما ظهر منا وما بطن اللهم ارفعنا البلاء والوباء ما ظهر منا وما بطن يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah melakukan insyaallah sholawat, istighfar, banyak perbuatan baik, jaga wudu, dan insyaallah ya, termasuk kita menjaga dia, ya, menjaga anak-anak kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Didik mereka dengan baik, didik mereka dengan penuh kasih sayang, insyaallah mereka akan menjadi anak yang saleh, yang tangguh, anak yang salehah, yang tangguh, yang sejati membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Insyaallah teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini anak saya yang ketiga, masalah luar biasa, ya, gesit. Insyaallah Allah jadikan dia sebagai panglimanya pasukan Islam, insya Allah, dan insyaallah bermanfaat buat agama Allah, bermanfaat buat agama Islam, insyaallah penerus para alim ulama. Insyaallah kita doakan turun-turun kita menjadi anak-anak yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk sesamanya dan orang lain juga. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Bila ada kata-kata yang benar, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita salawatan. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Namanya siapa? Habibi. Oke teman-teman, terima kasih. Barakallah, barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.